Gue mulai ya sekarang ya. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah strategi nasional Coil Centralpreneur 2030. Strategi ini merupakan sebuah peta jalan transformasi PT Peksi Gunara Harja untuk berkembang dari perusahaan yang awalnya berfokus pada pembibitan dan penetasan puyuh menjadi pusat ekosistem industri puyuh yang terintegrasi dan berbasis data Indonesia. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan mulai dari permasalahan industri puyuh nasional, potensi yang dimiliki perusahaan, konsep inovasi yang digunakan, solusi berbasis teknologi, model bisnis, hingga roadmap pengembangan menuju tahun 2030. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Cahyo Utomo, saya sendiri Indra Saputra, yang ketiga ada Rizal Valepin. Nah, untuk slide ini paradoks industri puyuh nasional, potensi besar yang terfragmentasi. Nah, pada slide 2 ini, sebelum masuk ke solusi yang kami tawarkan, pertama kita perlu melihat kondisi industri puyuh di Indonesia saat ini. Industri puyuh nasional sebenarnya memiliki potensi yang besar. Permintaan terhadap sumber protein hewani yang sehat dan relatif terjangkau terus berkembang. Kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan gizi juga semakin meningkat. Namun, di balik potensi tersebut terdapat sebuah paradoks. Industri puyuh Indonesia masih sangat terfragmentasi. Sebagian besar kegiatan peternakan dilakukan oleh peternak kecil yang berjalan secara independen. Akibatnya, standar produksi antara satu peternak dengan peternak lainnya masih berbeda-beda. Nah, produktivitas telur juga masih berada pada kisaran 60-70%. Tingkat mortalitas masih cukup tinggi dan banyak peternak belum mendapatkan pendampingan yang memadai. Selain itu, salah satu masalah terbesar adalah biaya pakan yang dapat mencapai sekitar 70% dari total biaya operasional peternakan. Jadi, permasalahan utamanya bukan karena pasar tidak tersedia, tetapi karena belum adanya sistem yang mampu menghubungkan peternak, teknologi, pendidikan, produksi, dan distribusi dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Disinilah kami melihat adanya peluang bagi PT PEXI ini untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, untuk di slide ini saya akan menjelaskan fondasi skalabilitas PT Peksi Buna Raharja. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa PT Peksi Buna Raharja memiliki peluang untuk menjalankan strategi sebesar ini? Jawabannya karena perusahaan ini tidak memulai dari nol. PT Peksi ini telah berdiri sejak tahun 1997 di Sleman, Yogyakarta. Artinya, perusahaan telah memiliki pengalaman lebih dari 2 dekade dalam industri puyuh. Dari sisi infrastruktur, perusahaan juga telah memiliki hatchery modern dengan kapasitas produksi sekitar 200.000 day-old quail atau dok atau dioki betina per minggu. Jaringan distribusinya juga sudah cukup luas dan aktif menjangkau lebih dari 25 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga dari sisi kualitas dan biosecurity, perusahaan telah memiliki sertifikasi kompartemen bebas avian influenza. Saat ini perusahaan diperkirakan menguasai sekitar 5% pangsa pasar dengan target pengembangan menuju minimal 30% pasar nasional. Jadi, yang ingin kami tekankan pada bagian ini adalah PT Peksi ini sudah memiliki 3 modal utama, yaitu pengalaman, infrastruktur, dan jaringan distribusi. Karena itu, strategi yang kami usulkan bukan membangun bisnis baru dari awal, tetapi melakukan transformasi dan memperbesar skala dari fondasi yang sudah ada. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan posisi strategis dalam kuadran inovasi. Nah, dalam slide ini terdapat 4 pendekatan, yaitu imitasi, improvisasi, invensi, dan inovasi. PT Peksi ini tidak berada
pada posisi invensi karena perusahaan tidak menciptakan seluruh teknologi dan sistem peternakan dari nol. Namun, perusahaan juga tidak sekedar melakukan imitasi atau menyalin model bisnis yang sudah ada. Jadi, posisi yang kami pilih adalah inovasi. Mengapa? Karena PT Peksi itu menggabungkan berbagai konsep yang sebenarnya sudah terbukti di industri lain, khususnya industri unggas. Kemudian mengadaptasinya ke dalam industri puyuh. Misalnya, konsep kemitraan peternak, penggunaan IoT, pemanfaatan data, standarisasi produksi, pendidikan peternak, dan diversifikasi produk. Nah, masing-masing konsep tersebut mungkin bukan sesuatu yang benar-benar baru, tapi ketika seluruh konsep tersebut digabungkan menjadi satu ekosistem industri puyuh berskala nasional, maka tercipta sebuah model bisnis baru. Jadi, nilai inovasinya terletak pada cara perusahaan mengintegrasikan berbagai metode menjadi satu ekosistem yang saling terhubung. Nah, untuk slide ini validasi teoritis mengapa model bisnis ini akan berhasil. Pertama, ada yang namanya konsep new combination dari Freeman. Nah, dalam strategi ini PT Peksi menciptakan nilai baru dengan mengombinasikan breeding, Harry, pelatihan, dan digitalisasi menjadi satu kesatuan. Yang kedua ada Christensen, itu disruptive innovation dari Christensen, itu melayani segmen pasar bawah yang diabaikan dengan memberdayakan mereka lewat ekosistem sentra terintegrasi. Yang ketiga ada dari Peter, yaitu creative destruction, ini di sini mengubah paradigma dari sistem peternak tradisional mandiri menjadi sistem sentra modern berstandar dan terhubung. Yang terakhir yaitu dari Tid and Besan, yaitu inovasi 4P. Bukan hanya inovasi produk, melainkan inovasi paradigma, bergeser dari penyedia bibit menjadi pusat ekosistem nasional. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh menurut saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan design thinking. Terdiri dari 5 tahapan. Tahapan pertama adalah empathize. Pada tahapan ini perusahaan perlu memahami kondisi nyata peternak di lapangan. Masalah yang dihadapi antara lain keterbatasan akses teknologi, tingginya biaya pakan, rendahnya produktivitas, dan kurangnya pendampingan. Tahapan kedua adalah define. Dari berbagai masalah tersebut, kita dapat menentukan masalah utama, yaitu produktivitas yang masih berada di kisaran 60-70% dan biaya pakan yang sangat besar. Tahapan yang ketiga adalah ideate. Pada tahapan ini dikembangkan konsep nasional Quail Centrapreneur 2030 sebagai solusi yang menghubungkan seluruh aktivitas dari hulu sampai hilir. Tahapan keempat adalah prototype. Sebelum diterapkan secara nasional, model ini diuji terlebih dahulu melalui beberapa sentra percontohan atau pilot project. Tujuannya untuk menguji SOP, teknologi, sistem kandang, dan mekanisme pendampingan. Tahapan terakhir adalah tes. Hasil dari sentra percontohan akan dievaluasi. Jika ditemukan kekurangan, sistem diperbaiki terlebih dahulu sebelum direplikasi dalam skala yang lebih besar menuju 100 sentra. Dengan pendekatan ini, ekspansi dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pengujian, bukan hanya berdasarkan asumsi. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya kita membahas 5 dimensi Centrapreneur 2030. Dimensi pertama adalah pengembangan SDM melalui Quail Academy Indonesia. Menurut kami, teknologi yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal jika pengguna belum memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, Quail Academy akan berfungsi sebagai pusat pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bagi peternak. Dimensi kedua adalah teknologi melalui smart quail farming. Teknologi ini digunakan untuk
membantu peternak memonitor kondisi kandang dan meningkatkan efisiensi produksi. Dimensi yang ketiga adalah manajemen sentral. Target akhirnya adalah membangun 100 sentra puyuh nasional yang berfungsi sebagai pusat produksi sekaligus distribusi. Dimensi keempat adalah diversifikasi produk. Perusahaan tidak hanya bergantung pada penjual bibit, tetapi juga mengembangkan telur premium, daging puyuh, produk frozen, dan pupuk organik. Dimensi kelima adalah Quail Business Center. Bagian ini akan berfungsi sebagai pusat konsultasi, pendampingan bisnis, dan inkubasi bagi calon pengusaha di sektor puyuh. Jika 5 dimensi ini berjalan bersama, maka posisi PT Peksi akan berubah dari perusahaan hatchery menjadi platform argoteknologi puyuh nasional. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu Smart Quail Farming. Sistem ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama adalah sensor fisik berbasis IoT. Sensor dipasang di kandang untuk memonitor suhu kelembapan, ketersediaan pakan, dan air minum secara otomatis. Data dari sensor tersebut kemudian masuk ke lapisan kedua, yaitu Cloud Analysis dan Artificial Intelligence. Pada tahap ini, data dianalisis untuk melihat pola produksi, memprediksi produksi telur, dan memberikan peringatan dini apabila terjadi indikasi masalah kesehatan atau perubahan kondisi kandang. Lapisan ketiga adalah dashboard atau pusat komando. Informasi yang telah diolah akan ditampilkan melalui dashboard yang dapat diakses oleh peternak maupun manajemen. Jadi, peternak tidak perlu hanya mengandalkan perkiraan atau intuisi. Keputusan dapat dilakukan berdasarkan data yang aktual. Target dari penerapan teknologi ini adalah menekankan mortalitas menjadi di bawah 2%, meningkatkan produktivitas telur hingga kisaran 90-98%, serta meningkatkan efisiensi penggunaan pakan hingga 15%. Baik, slide selanjutnya adalah Smart Imitation, mengintegrasikan standar emas global. Strategi yang digunakan adalah Smart Imitation, yaitu mempelajari praktik terbaik dari berbagai negara kemudian mengadaptasi dengan kondisi industri puyuh di Indonesia. Dari Belanda, perusahaan dapat mempelajari konsep Smart Livestock Farming terutama menggunakan sensor IoT dan data untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian terdapat pendekatan posisi dan premium, yaitu membangun standarisasi kualitas produk serta mengembangkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Dari Amerika Serikat, perusahaan dapat mengadaptasi sistem pendidikan agribisnis dan extension service, yaitu pendampingan kepada peternak secara keberlanjutan. Sedangkan dari Thailand, perusahaan dapat mempelajari sistem kemitraan inti plasma yang sudah banyak digunakan dalam industri unggas. Dan yang dilakukan PT Peksi bukan menyalin atau satu model negara secara utuh, tetapi memilih keunggulan dari berbagai model, kemudian menggabungkannya menjadi sistem yang sesuai dengan kondisi lokal Indonesia. Dengan cara ini, perusahaan dapat mempercepat proses inovasi sekaligus mengurangi risiko kegagalan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan slide selanjutnya adalah model pendapatan dan ekonomi sirkular. Transformasi ini juga mengubah cara perusahaan memperoleh pendapatan. Pada model lama, pendapatan perusahaan lebih banyak bergantung pada penjualan bibit unggul. Dalam model baru, perusahaan memiliki beberapa sumber pendapatan. Pertama, berasal dari penjualan bibit unggul di OQ. Kedua, telur puyuh premium yang memiliki nilai tambah dan margin lebih tinggi. Ketiga, daging puyuh afkir dan frozen quail yang dapat dipasarkan kepada industri kuliner, hotel, restoran, dan catering. Keempat, limbah peternakan dapat diolah menjadi pupuk organik sehingga limbah tidak hanya dibuang, tapi diubah produknya menjadi memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Kelima, perusahaan memperoleh pendapatan berbasis pengetahuan melalui sertifikasi, pelatihan, konsultasi, dan Quail Business Center. Dengan demikian, perusahaan tidak lagi bergantung pada sumber pendapatan. Konsep ini juga membentuk ekonomi sirkular karena setiap bagian dari aktivitas peternakan berusaha dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Slide selanjutnya. Perusahaan ini menyusun roadmap pengembangan selama 5 tahun, yaitu periode 2026 sampai 2030.
Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahap memiliki fondasi yang kuat sebelum memasuki tahap ekspansi yang lebih besar. Jadi pada tahap pertama tahun 2026 sampai 2027 ini, fokus utama perusahaan adalah membangun fondasi ekosistem. Aktivitas yang dilakukan meliputi penguatan infrastruktur produksi, penyusunan SOP, peningkatan kualitas manajemen pembibitan, pembangunan Koil Akademi Indonesia, serta pembentukan 10 sentra puyuh sebagai proyek percontohan. Pada tahap kedua, tahun 2028 sampai 2009, perusahaan memasuki fase percepatan digitalisasi dan ekspansi. Penerapan konsep smart quail farming mulai diperluas melalui penggunaan teknologi Internet of Things, Artificial Intelligence, sistem monitoring produksi berbasis data, serta dashboard real-time untuk membantu pengambilan keputusan peternakan. Pada tahap akhir tahun 2030, perusahaan memasuki fase replikasi nasional. Fokus utama bukan hanya memperluas jumlah sentra, tetapi juga memperkuat integrasi ekosistem melalui diversifikasi produk, pengembangan pasar, peningkatan kapasitas EDM, dan penguatan jaringan distribusi. Target jangka panjangnya yang ingin dicapai adalah terbentuknya sekitar 100 sentra puyuh nasional dengan populasi kurang lebih 48 juta ekor puyuh produktif dan kapasitas produksi mencapai 14 miliar butir telur per tahun. Baik, slide selanjutnya, dampak holistik ekosistem nasional quail. Jadi dari sisi ekonomi, pengembangan ekosistem puyuh nasional mampu menciptakan peluang usaha baru melalui pembentukan sentra-sentra peternakan di berbagai daerah. Model kemitraan yang diterapkan memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi peternak mandiri, tapi menjadi bagian dari rantai nilai industri yang terintegrasi mulai dari pembibitan, produksi telur, pengolahan hasil, hingga distribusi. Selain itu, peningkatan produktivitas melalui teknologi dan manajemen yang lebih baik dapat menurunkan biaya operasional. Dari sisi sosial, program ini berperan dalam menciptakan generasi baru wirausaha peternak melalui Quail Academy Indonesia. Melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan berkelanjutan, masyarakat daerah dapat memperoleh kompetensi profesional untuk mengelola usaha puyuh secara modern. Dari sisi lingkungan, strategi ini mendukung penerapan konsep sirkular ekonomi dengan memanfaatkan limbah peternakan menjadi produk bernilai tambah seperti pupuk organik. Dengan demikian, industri puyuh tidak hanya menghasilkan produk pangan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dari sisi teknologi, penerapan smart quail farming menjadi langkah transformasi industri menuju konsep precision farming. Penggunaan IoT, AI analytics, dan pengolahan data produksi memungkinkan perusahaan melakukan monitoring kesehatan ternak, efisiensi pakan, serta prediksi produktivitas secara lebih akurat. Sedangkan dari sisi strategis, pengembangan industri puyuh nasional dapat memperkuat ketahanan pangan Indonesia melalui diversifikasi sumber protein hewani. Selain itu, strategi ini juga membuka peluang Indonesia untuk memiliki posisi yang lebih kuat dalam industri perunggasan di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya adalah tentang investasi dan peluang kolaborasi strategis. Jadi investasi utama akan diarahkan pada beberapa sektor strategis. Yang pertama ini pembangunan infrastruktur sentra puyuh nasional yang mencakup fasilitas produksi, hatchery, sarana pendukung peternakan, sistem distribusi. Kedua, investasi dalam bidang teknologi melalui pengembangan platform digital, sensor IoT, sistem monitoring berbasis data, serta teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi produksi. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia melalui Quail Academy Indonesia sebagai pusat pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bagi peternak serta calon entrepreneur baru. Keempat, pengembangan diversifikasi produk seperti telur puyuh olahan, daging puyuh, pupuk organik, hingga layanan konsultasi dan teknologi peternakan. Dari sisi finansial, strategi ini dirancang agar memiliki tingkat kelayakan investasi yang menarik dengan target and net present value positif, tingkat pengembalian investasi yang sehat, serta estimasi periode pengembalian modal sekitar 4-6 tahun berdasarkan asumsi pertumbuhan bisnis dan peningkatan efisiensi operasional. Namun peluang investasi dalam strategi ini tidak hanya berasal dari sumber pendapatan. Model bisnis yang dikembangkan menggunakan pendekatan multi revenue stream di mana perusahaan memperoleh pendapatan dari berbagai aktivitas seperti pembibitan DOQ, produksi telur, layanan teknologi, pelatihan, konsultasi, dan produk turunan. Baik, slide yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa industri puyuh Indonesia memiliki potensi yang besar, tapi masih menghadapi masalah fragmentasi, rendahnya produktivitas, tingginya biaya operasional, dan terbatasnya penggunaan teknologi.
PT Peksi Gunara Harja memiliki peluang untuk menjawab permasalahan tersebut karena telah memiliki pengalaman, infrastruktur produksi, kualitas dan jaringan distribusi yang cukup kuat. Melalui strategi nasional Quail Entrepreneur 2030, perusahaan diarahkan untuk bertransformasi dan perusahaan pembibitan menjadi pusat ekosistem puyuh nasional yang mengintegrasikan peternak, teknologi, pendidikan, produksi, distribusi, dan juga diversifikasi produk. Visi akhirnya adalah menjadikan PT Peksi Gunara Harja sebagai Center of Excellence Industri Puyuh di Asia Tenggara. Seperti pesan utama di dalam strategi ini, PT Peksi Gunara Harja tidak hanya menetaskan bibit puyuh, tetapi juga berusaha menetaskan masa depan industri perunggasan cerdas Indonesia. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Pak Urip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.